Bangkitnya Dataran Hitam bab 1691 membuat perjanjian. Pemimpin faksi itu lalu berkata, fraksimu mempunyai banyak ruang untuk berkembang. Jadi jika kami bersekutu sekarang, kami bisa membantumu mendapatkan lebih banyak pengaruh di dalam gereja dengan lebih sedikit kesulitan dan, sebagai imbalannya, menuai hasil dari hal itu setelah kerajaan Dataran Hitam menjadi lebih kuat. Jadi kelompokku adalah peluang bagimu? Apakah kamu berniat membantu kami sekarang agar kami dapat membantumu di masa depan? Gloria bertanya, kamu bisa melihatnya seperti ini. Pria itu mengangguk positif. Kata orang lain dalam kelompok itu, seorang pria botak namun tampak muda. Kami dapat melihatnya sebagai satu tangan mencuci tangan yang lain. Faksi kami memiliki koneksi dengan beberapa kelompok gereja kecil yang dapat kami arahkan ke pihak Anda. Anda dapat dengan mudah mendapatkan aliansi dengan cara itu dan bahkan berhasil menyerap beberapa kelompok ini. Kami juga memiliki akses terhadap informasi yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompok Anda. Hal-hal yang hanya berupa angka dan tingkat budidaya saja tidak cukup untuk mencapai parameter tertentu. Seorang wanita berambut hitam menambahkan, kami mempunyai beberapa izin yang mungkin diperlukan waktu puluhan tahun bagi kelompok Anda untuk mendapatkannya jika tidak ada yang mencoba mempersulit Anda. Jadi kami dapat menggunakannya untuk membantu Anda saat ini karena Anda belum memiliki hal seperti itu sebagai imbalan atas dukungan di masa depan. Dan seperti apa sebenarnya dukungan itu? Salah satu sekutu Gloria di faksinya, level 79, bertanya. Pemimpin kelompok melihat wanita dari pos Vogel dan berkata, ada beberapa cara untuk mendukung kelompok di dalam gereja. Tujuan dari faksi adalah untuk mengendalikan kekuasaan gereja. Hal ini dilakukan melalui penunjukan pada posisi yang relevan, administrasi wilayah, DEL. Untuk saat ini, grup Anda hanya memiliki pengaruh dengan menjadi bagian dari kerajaan Dataran Hitam dan memiliki anggota yang memiliki banyak potensi. Namun suatu hari nanti, Anda akan menjadi lebih aktif terlibat dalam politik gereja dan mendapatkan posisi di dalam gereja yang akan memberi Anda lebih banyak kekuasaan. Itu yang paling menarik perhatian kami. Seorang anggota gereja dapat mengejar karir dalam organisasi itu. Suatu hari nanti mereka akan menjadi murid muda, tetapi suatu hari mereka bisa menjadi penatua. Tergantung pada kontak, bakat, dan kelebihannya, orang ini dapat mencapai posisi yang memberi mereka hak dan kekuasaan atas orang lain, seperti kemungkinan memberikan rekomendasi. Mereka dapat menunjuk seseorang untuk mengamati suatu area atau mengelola sekelompok pos terdepan di gereja, yang akan menghubungkan orang tersebut secara langsung dengan banyak sumber daya. Hal ini akan menguntungkan orang yang ditunjuk, sehingga mereka yang mencapai posisi tersebut juga akan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas orang yang ditunjuk tersebut. Singkatnya, yang penting hanyalah sumber daya yang dapat diperoleh. Dan kelompok seperti Gloria mempunyai potensi besar untuk menjadi berpengaruh dan mampu menunjuk orang-orang pada posisi yang relevan dalam gereja. Orang-orang ini menilai bahwa meskipun kerajaan Dataran Hitam menjanjikan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk maju dengan sumber daya gereja. Jadi yang paling menarik perhatian mereka bukanlah sumber daya yang dimiliki negara ini, melainkan pengaruh yang dapat dicapai negara tersebut untuk menunjuk posisi-posisi di dalam gereja. Gloria memahami apa yang diinginkan dan tidak keberatan orang-orang ini karena tidak ada bantuan cuma-cuma di dunia kultivasi. Yang satu selalu ingin mendapatkan keuntungan dari yang lain, jadi mengatakan hal ini secara terbuka adalah yang terbaik. Berpura-pura ingin membantu orang lain tanpa memperlihatkan minatnya untuk menerima manfaat di masa depan adalah kesalahan yang hanya akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Jadi mendengar dari orang-orang ini bahwa mereka ingin bertukar bantuan, dia merasa sangat puas. Itu bisa dilakukan. Yang jelas, saya tidak akan menjanjikan indikasi seperti apa yang bisa saya berikan ke depan. Itu semua tergantung apa yang bisa kita capai dan apa yang bisa terwujud karena dukungan Anda. Dia berkata ketika kelompok di sisi lain menikmati apa yang mereka dengar. Beberapa hari berlalu setelah persetujuan Gloria dengan kelompok gereja lainnya. Sementara itu, dia menegaskan persetujuannya dengan kelompok tersebut dan kelompok lain yang datang ke kota kering selama periode tersebut, mendapatkan dukungan penting untuk masa depan. Faksinya semakin bertambah jumlah dan pengaruhnya, sesuatu yang tidak akan banyak berubah dalam jangka pendek namun berpotensi mengubah hubungan kekuasaan faksi tersebut di masa depan. Di sisi lain, Minos telah mengkonfirmasi kontrak jiwanya dengan para sage spiritual sebelumnya, setelah memperkenalkan mereka ke kerajaan tata ruang dan menentukan fungsinya. Beberapa orang akan berkultivasi di kuil itu untuk menjadi lebih kuat demi masa depan kekaisaran. Namun pihak lain akan memposisikan diri di sekitar negara bagian tersebut untuk mempertahankan kehadiran keluarga kekaisaran di semua kota yang memiliki majelis lokal. Selain itu, beberapa harus tetap tinggal untuk melindungi kota kering, dan yang lainnya akan bergabung dengan Oswald dalam mengembangkan jaringan pelabuhan lubang cacing lokal. Maka, ketika para pengunjung gereja kembali ke pos mereka dan kelompok Bridget sudah jauh dari negara ini, perlahan-lahan kekaisaran memulai perjalanan perdamaian dan pembangunan yang akan terbentang di depan.
Selama beberapa bulan ke depan, tidak ada masalah yang akan muncul yang menyiksa kehidupan para pemimpin lokal, sehingga Minos dan keluarganya memiliki masa damai yang akan berlangsung tanpa batas. Namun pada akhirnya, hari pernikahan Kekaisaran Minos dan Isabella akan tiba, sebuah pesta yang telah lama ditunggu-tunggu oleh kekuatan lokal dan Kekaisaran Flaming. Kemudian, di tengah ketegangan benua yang terus meningkat, hari pernikahan Minos akan tiba. Dengan para suci spiritual tingkat tinggi dan sage spiritual tingkat rendah dari berbagai belahan benua datang ke kota kering. Pada malam pernikahan Minos, para pemimpin lebih dari 50 organisasi sudah berada di kota kering ketika seekor harimau betina bersayap level 72 mendarat di salah satu pintu masuk ibu kota ini dengan seorang wanita muda berambut merah di punggungnya. Si cantik ini memiliki rambut Gloria dan mata Minos serta pengembangan jiwa di level 57. Ini adalah putri tertua Kaisar Stuart, Sarah, yang baru saja kembali dari perjalanan berminggu-minggu keluar ibu kota. Yang mulia, Anda hampir terlambat. Pernikahan akan dilangsungkan beberapa jam lagi. Salah satu penjaga istana yang bertanggung jawab atas Sarah meneriakkan ini ketika dia melihatnya. Merasa lega karena dia tidak terlambat ke pernikahan. Aku tahu itu, kata Sarah sambil memasang ekspresi tidak terlalu senang di wajahnya. Dia sudah terbiasa dengan gagasan bahwa ayahnya memiliki beberapa wanita, tetapi dia tidak suka jika waktu luangnya diganggu oleh pernikahan. Bagaimanapun, dia takut ayahnya akan menghukumnya, jadi dia kembali ke kota kering dalam waktu singkat. Bagaimana persiapannya? Bagaimana dengan para tamu? Apakah mereka sudah sampai? Dia bertanya sambil turun dari Maida. Meskipun dia tidak suka diganggu, dia sangat menantikan untuk bertemu dengan beberapa kerabat dan teman lagi, jadi karena dia harus menjalani pernikahannya, dia memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Semua orang sudah ada di kota. Dia terus berjalan menuju bagian dalam ibu kota sambil mendengarkan kata-kata pria itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1692 reuni. Di Istana Kekaisaran Kota Kering. Banyak bangsawan kekaisaran dapat dilihat di koridor tingkat pertama markas pemerintah daerah, dari mereka yang berada di bawah langsung Minos hingga mereka yang lebih jauh. Lee dan Allison ada di sana bersama keluarga mereka, serta Peter dan Mia. Banyak dari mereka mengambil kesempatan untuk bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Dengan berkembangnya Dataran Hitam, beberapa orang paling terpercaya Minos telah menyebar ke seluruh kekaisaran untuk mengurus urusan negara. Oleh karena itu, beberapa dari mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, dan pada kesempatan ini, mereka mau tidak mau menyapa teman-teman lama dan sahabat mereka yang telah melakukan perjalanan ke sini bersama mereka di masa-masa tersulit. Joey tua melihat Peter, Barbara, Milton, dan Robin lagi, orang-orang yang dia temui selama masa perbudakan yang mereka habiskan bersama. Joey tua saat ini berada di level 65, sedangkan Milton, yang baru datang ke Dataran Hitam kemudian, berada di level 67. Adapun Robin, Peter, dan Barbara, ketiganya lebih muda dan sudah berada di sisi Minos lebih lama, jadi mereka semuanya sudah menjadi orang suci spiritual. Barbara berada di level 74, dan Robin di level 72. Adapun Peter, dia baru saja naik ke level 74. Saat para kenalan lama ini bertemu, ada yang berada di samping pasangannya, ada yang sendirian. Tetapi banyak kelompok yang mengadakan pertemuan seperti ini di sudut lain Istana Kekaisaran. Ellen, Elena, dan Edward, penduduk asli Pulau Batu yang paling lama berada di sisi Minos dan baru-baru ini tinggal terpisah, bertemu lagi di salah satu halaman istana, tersenyum saat mereka bertemu lagi. Elena berada satu level di bawah dua lainnya, sementara Ellen dan Edward berada di level 73. Edward, aku dengar kamu sudah menikah. Apakah itu benar? Elena memandang mantan pengawal Ellen, tertarik dengan rumor yang baru-baru ini dia dengar. Anggota pengawal istana itu, pasukan yang terpisah dari tentara dan yang tujuan utamanya adalah melindungi keluarga kekaisaran, tersenyum dan berkata, "Itu benar. Aku mendapat anugerah untuk bertemu istriku di Albano." Mereka terus mengobrol, sementara di bagian lain Istana Kekaisaran, orang tua Abi berperan sebagai Kendrick sementara dia selesai mempersiapkan pernikahan Minos dan Isabella. "Keluargamu bertambah besar lagi, Hein," kata Mona yang saat ini berada di level 70 sambil bercanda dengan temannya sambil membantunya bersiap-siap. Abi yang masih di level 75 tersenyum melihat maksud di mata Mona yang memberitahunya bahwa dia tidak menyangka melihat keluarga ini bertambah seperti ini. Mengingat keberuntungan Minos dalam memiliki anak, dia dan orang lain yang dekat dengan keluarga Stuart sudah berharap bahwa bayi lain akan lahir untuk meningkatkan ukuran rumah tangga kekaisaran ini. Bagi istri Minos, mereka tidak seberuntung itu. Namun dari sudut pandang orang lain, kaisar yang sudah memiliki dua anak di bawah usia 50 tahun merupakan pencapaian yang mengesankan. Dia kemudian berkata, peluang keluarga bertambah besar akan meningkat secara eksponensial sekarang. Ayah Abi, Elliot, level 73, tidak suka mendengar detail ini dan membuat ekspresi jelek, membayangkan putrinya mengatakan dia dan Minos berusaha keras.
Tapi Nicole, level 72, memahaminya secara berbeda dan berkata, "Haha, dengan kedatangan Isabella dan kedamaian di depan kita, aku yakin akan lebih banyak bayi yang merangkak di sekitar istana ini segera." Dia memandang Kendrick dan berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang itu, Ken kecil? Apakah kamu ingin mempunyai saudara lagi? Apakah ayahku akan mempunyai lebih banyak anak?" Dia bertanya, masih belum mengetahui dari mana asal bayi dan mengapa orang tuanya perlu menghasilkan lebih banyak. "Tapi bukankah dia sudah memiliki kakak perempuan dan aku? Untuk menguatkan keluarga, nak," kata Elliot sambil mengajari cucunya pentingnya keluarga. Sebuah keluarga hanya bisa menjadi kuat jika anggota terpentingnya memiliki garis keturunan yang sama. Jika tidak, kecelakaan apapun dapat menggoyahkan rumah tangga yang tidak memiliki fondasi yang baik. Jadi sudah menjadi tugas orang tuamu untuk mempunyai anak sebanyak-banyaknya agar kamu bisa menjaga kekuasaan keluarga di masa depan. "Jadi aku dan kakak perempuanku juga harus beranak?" Dia bertanya, masih penasaran bagaimana cara melakukannya. "Benar, ketika kamu menemukan orang yang kamu cintai, kamu akan membantu keluargamu dengan menghasilkan anak, dan suatu hari mereka akan melakukan hal yang sama." Elliot mengusap kepala cucunya dengan salah satu tangannya. "Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini, haha." Saat Kendrick mempelajari pentingnya keluarga besar dan memiliki lebih banyak saudara, Sarah memasuki istana kekaisaran saat semua orang menyambutnya. "Yang mulia, Anda terlihat lebih cantik dari sebelumnya." Beberapa bangsawan yang seumuran dengan Sarah mencoba mendekatinya, tapi dia segera mengabaikan mereka, pergi ke tempat kakek dan bibinya berada. Mengingat betapa besarnya kerajaan dataran hitam dan mereka yang terlibat dalam upacara hari ini, bahkan orang tua Gloria pun telah meninggalkan kuil Peyton untuk datang ke pernikahan ini. Nah, sesaat setelah sampai di kediaman keluarganya, Sarah melihat kedua sisi keluarganya sedang berinteraksi di sebuah ruang tamu yang luas. Kakek buyutnya, Oswald dan Patience, berada di tempat itu, keduanya masih di level 80 dan 79. Di saat yang sama, Maisie dan Angelica berada di samping mereka, satu di level 79 dan satu lagi di level 76. Mereka berbicara dengan Margot dan Joseph, Ibu Gloria di level 78 dan ayahnya di level 79. Di samping mereka, Kaisar Edwardstone dan kedua istrinya juga ada di sana, menantikan pernikahan Isabella. Dengan sage spiritual dari Sekte Awan Abu-Abu yang mengurus Flaming Empire, Harold telah meluangkan waktu untuk datang ke acara penting ini di Kota Kering. Istri-istrinya juga tidak akan melewatkan pernikahan Isabella, jadi mereka berada di sisinya, tersenyum dan terlihat lebih cantik dari sebelumnya dalam balutan gaun terbaik mereka. "Haha, Oswald, kamu terlihat jauh lebih baik dengan penampilan baru itu." Kaisar Edwardstone berkata kepada mantan pengikut ini, melihatnya untuk pertama kalinya sejak kakek Minos maju ke tahap ke-9. "Bukan apa-apa, aku baru memulainya, temanku," kata Oswald sambil tersenyum puas dengan posisinya saat ini. "Tetapi kamu harus melihat yang lain dari Sekte Awan Abu-Abu. Dua dari kita telah maju ke tahap ke-9 dan mengalami peningkatan yang lebih baik daripada milikku." Saat mereka berbincang, Sarah masuk ke tempat itu dan menghampiri anggota keluarganya untuk memeluk mereka setelah sekian lama pergi. "Kakek nenek," bangkitnya dataran hitam bab 1693 menyatukan niat. Sementara keluarga terkuat berada di kediaman Minos dan istri mereka, para bangsawan dari seluruh wilayah utara berada di sekitar istana kekaisaran tingkat pertama. Di sana, para pemimpin majelis dari masing-masing wilayah Minos, mulai dari Vogel, kawasan salju, dan Pulau Batu, berdiri berkeliling sambil mengobrol sambil menunggu momen dimulainya pernikahan. Saudara laki-laki dari keluarga Batu ada di sana sementara Lorelei tidak dapat menghadiri upacara ini, karena dia memimpin upaya kekaisaran untuk perluasan maritim di dataran hitam. Tapi mantan Raja Batu dan adik laki-lakinya ada di sana, keduanya berada di level 68, level yang lebih lemah dari saudara perempuan mereka. Mereka berada dalam lingkaran pemimpin regional, di mana Adam Snow dan Ambrose Snow, keduanya di level 66, berdiri di samping mantan Raja Carline dan kedua istrinya, semuanya di level 65. Namun Reinhard, Diana, dan pemimpin wilayah Cromwell tidak bercampur dengan bangsawan regional lainnya karena, setelah berkembangnya perang kemerdekaan dataran hitam, keluarga mereka berpindah berjauhan satu sama lain. Mereka bahkan berbisnis satu sama lain tetapi menghindari satu sama lain untuk hal lain. Anggota keluarga Walker, mantan penguasa kerajaan Gelombang, juga ada. Tetap saja, anggotanya masih berbicara dengan kerabat jauh Dewi Kehidupan, yang sering berinteraksi dengan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Dalam suasana reuni ini, penguasa Roser, Albano, dan BlackRock juga hadir, mengamati situasi sambil menertawakan masa lalu. Hanya beberapa tahun yang lalu, mereka adalah musuh dari berbagai orang di daerah sekitar, kepala keluarga, dan master sekte dari Flaming Empire. Namun dalam waktu sesingkat itu, segalanya telah berubah, dan mereka semua kini berpesta di bawah satu atap, semuanya karena Minos.
dan melihat jumlah sage spiritual di daerah sekitarnya. Lebih dari 10, termasuk kerabat Dewi Kehidupan, anggota Sekte Awan Abu-Abu, dan keluarga Edwardstone, beberapa pemimpin ini terdiam, melihat takdir. Sepertinya kerajaan dataran hitam benar-benar adalah masa depan. Raja BlackRock, level 79, berpikir sendiri, memikirkan situasi tegang saat ini di seluruh benua. Sebagai pemimpin negara yang berbatasan dengan Kekaisaran Evergreen, dia adalah salah satu orang yang paling khawatir di tempat ini tentang masa depan. Takut akan apa yang bisa terjadi jika wilayah selatan dan barat memulai perang. Jika itu terjadi, ibu kotanya, yang dekat dengan perbatasan Kekaisaran Evergreen, akan berada dalam bahaya besar. Memperhatikan bagaimana kerajaan dataran hitam tampaknya menjadi satu-satunya tempat di benua yang saat ini tenang. Pemimpin ini mau tidak mau mempertimbangkan apakah ini adalah masa depan baginya dan rakyatnya. Kita mungkin harus berhubungan lebih dalam dengan kerajaan dataran hitam di masa depan. Dia berkomentar kepada anak buahnya saat melihat banyak orang ceria di sekitar sedang makan dan minum. Yang mulia, apa maksud Anda? Pria yang paling dekat dengan Raja BlackRock bertanya, mengerutkan kening pada kemungkinan di balik kata-kata penguasanya. Kata pria itu, saya tidak berbicara tentang kita menjadi bagian dari kekaisaran seperti yang dilakukan negara-negara kuno di wilayah utara. Tapi kita bisa menjadi kerajaan otonom dari Kekaisaran Dataran Hitam, kurang bebas dibandingkan sekarang, tapi tanpa ikatan sebanyak yang kita miliki. Wilayah-wilayah utara, itu. Penguasa sekutu Minos lainnya juga memiliki pemikiran serupa, bukan karena alasan yang sama tetapi dengan konsekuensi yang sama. Aku tidak menyangka itu akan sangat berguna. Sambil memegang medali yang diberikan Minos bertahun-tahun yang lalu, Iris West berkomentar kepada Lulu dan Joan. Itu akan memberinya hak untuk melamar ke kerajaan ini. Jadi mengingat Minos saat ini memiliki sage spiritual tingkat menengah di sisinya, wanita ini tidak bisa menahan senyum kepuasan karena dia telah menerima kesepakatan sejak saat itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu putrinya bertanya. Saya kira wilayah timur kita tidak akan menghadapi masalah besar karena situasi negara-negara besar di benua itu. Tapi akan sangat membantu kita jika kita bisa mendapatkan ahli tingkat tinggi dari kekaisaran untuk melindungi kita jika terjadi sesuatu. Membutuhkan, kata Queen West. Lulu bertanya. Kamu ingin menggunakan ini untuk mendapatkan salah satu petapa spiritual Minos? Aku ragu dia akan meninggalkan orang seperti itu bersama kita untuk waktu yang lama. Iris tersenyum, menggelengkan kepalanya secara negatif. Saya tidak akan meminta hal itu. Saya ingin Albano menjadi kerajaan bawahan dataran hitam, yang memiliki kemerdekaan tetapi akan membayar pajak sebagai imbalan atas keuntungan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan perlindungan dan akses ke beberapa sumber daya dan pasar di Black Plain dengan lebih mudah. Jadi begitu. Sementara itu, Dillian dan Eda, satu di level 73 dan satu lagi di level 72 berdiri di samping Minos, membantunya mempersiapkan diri untuk kejadian serupa lainnya. Yang mulia, Anda terlihat sangat tampan. Saya yakin Isabella akan sangat senang jika bertemu dengan Anda nanti. Ucap Eda saat suaminya selesai membantu Minos mengancingkan bajunya. Sesekali, Dillian masih menawarkan jasanya sebagai kepala pelayan kepada Minos, membantu pemuda yang praktis ia besarkan sejak kecil ini. Justru karena dia telah bersama pria ini sejak awal segalanya, pria ini memiliki ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya, seolah-olah dia adalah putranya sendiri yang akan menikah sekali lagi. Kali ini, Anda akan menikahi seorang putri, jadi ini akan membuka pintu baru bagi keluarga di masa depan, yang mulia. Ucapnya sambil meminta perhatian terhadap masalah ini. Aku tidak bermaksud untuk mengambil alih Flaming Empire, tapi ketika aku memiliki seorang putra dengan Isabella, dia secara alami akan memiliki hak atas negara itu. Dia berkata, membayangkan bahwa meskipun Harold dan calon pewarisnya masih memimpin tempat itu di masa depan, hal itu akan dilakukan dengan mengamati kemungkinan putranya bersama Isabella. Tapi dia tidak berniat memaksakan apapun. Meskipun ia mempunyai kepentingan ekspansionis, karena kepentingan-kepentingan tersebut sudah berada di bawah pengaruhnya. Minos tidak bermaksud memaksa mereka, melainkan berharap mereka akan meminta untuk bergabung dengan kerajaannya. Saat dia membicarakan hal ini dengan Dillian dan Eda, Ruth dan Gloria sedang bersama Isabella di bagian lain istana, selesai membantu saudari harem baru mereka. Siap, Ruth bertanya pada wanita level 77 itu. Isabella tersipu, matanya berair, tapi tetap saja, dia tersenyum dan berkata. Ya, lebih dari sebelumnya. Kalau begitu, bisakah kita pergi? Gloria bertanya sambil menunjukkan salah satu tangannya untuk membantu Isabella. Ibu Harold dan Isabella sudah berada di luar ruangan menunggunya, jadi setelah bangun, Isabella pergi ke arah mereka untuk memulai momen unik dalam hidupnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1694 keadaan benua. Setelah beberapa saat, pernikahan Minos dan Isabella dibuka.
Dengan pengantin wanita digiring ke pelaminan oleh Harold, sementara pengantin pria menunggunya bersama dengan Patriarch Frost serta pengiring pria dan pengiring pengantin di pernikahan tersebut. Abby, Ruth, dan Gloria juga menghadiri upacara tersebut, karena ini bukanlah pernikahan biasa melainkan persatuan seorang kaisar dengan seorang putri dalam keluarga yang mengikuti poligami. Setelah pengantin wanita tiba, calon suami dan istri akan bertukar sumpah dan menerima berkas serap di depan ratusan orang penting bagi kekaisaran. Setelah pengantin pria mencium pengantin wanita, perayaan pasca upacara akan memakan sisa hari itu sampai Minos dan Isabella berangkat berbulan madu, di mana hanya mereka berdua yang akan bersama-sama bersenang-senang selama beberapa hari ke depan. Beberapa peserta dalam momen bersejarah bagi kekaisaran ini akan tetap tinggal di ibu kota setelah keberangkatan mereka. Karena terdapat banyak kesempatan untuk berbincang dengan begitu banyak pemimpin lokal dan regional. Namun banyak orang lain yang akan kembali ke kotanya segera setelah kepergian mereka berdua. Berbahagia dengan Minos dan Isabella, namun lebih tertarik untuk pulang ke rumah untuk mengurus masalah mereka sendiri. Di tengah-tengah ini, Minos dan Isabella akan bersenang-senang di kerajaan tata ruang selama 3 hari ke depan. Dengan dia mencari tahu tentang apa yang belum dia ketahui tetapi fokus untuk menggunakan waktu bersamanya sebanyak mungkin untuk hamil. Sementara segala sesuatunya berjalan baik bagi kerajaan dataran hitam, seluruh benua sedang mengalami ketegangan perang dan permasalahannya. Ketika perang akan dimulai, negara-negara yang terlibat dalam konflik mempersiapkan diri dengan memanggil kembali orang-orangnya, mengurangi interaksi eksternal, dan juga sebagian konsumsi dan penjualan sumber daya. Hal ini mengakibatkan terjadinya resesi, kekurangan produk, dan kenaikan biaya berbagai layanan. Karena perkiraan akan segera dimulainya perang, bahkan negara-negara yang tidak terlalu terkait dengan perang yang akan segera dimulai pun sudah menderita. Dalam beberapa bulan terakhir sejak kebangkitan Maximilian di benua ini, pria ini telah sepenuhnya memperbarui dirinya pada zaman modern, mendapatkan dukungan dari gereja, dan mulai merevisi rencananya untuk ekspansi. Rencana lama perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini di benua itu, jadi dia melakukan ini bersama orang-orang dari kelompok bajak laut segitiga darah dan faksi Kaisar Evergreen. Namun beberapa hal telah terjadi pada saat itu, meskipun perang belum dimulai. Dengan informasi terkini mengenai situasi di benua itu, Maximilian telah berkomunikasi dengan Vico mengenai putra mahkota Kekaisaran Timur dan para pengawalnya. Dia belum membebaskan ketiganya, tapi dia meyakinkan Vico bahwa keselamatan mereka terjamin selama pasukan mereka tidak berani meninggalkan wilayah negara mereka sendiri. Namun meski manusia purba itu belum membebaskan ketiganya, pertarungan antara Maximilian dan Vico belum juga terjadi. Selain hubungan antara keduanya, beberapa kekuatan kontinental telah memposisikan diri mereka untuk memihak satu pihak dan menentang pihak lain, sehingga hanya tersisa sedikit negara netral di benua tersebut saat ini. Kerajaan Bunga telah menerima rekomendasi Minos, dan setelah beberapa percakapan dengan kelompok Maximilian, Ratu McBride mengambil posisi yang mendukung kelompok pria ini. Statusnya berada di antara Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Barat. Meski begitu, dia selalu lebih dekat dengan gereja dibandingkan dengan keluarga Travisani. Jadi Hannah memilih orang-orang yang lebih dekat dengannya untuk menghindari sikap netral di antara dua musuh yang mungkin akan segera menggunakan wilayahnya sebagai medan pertempuran. Di tengah hal ini, Paus Agung Gereja Spiritual masih belum mengambil sikap, tidak tahu bagaimana menghentikan konflik antara Maximilian dan Vico. Duncan tidak setuju dengan rencana nenek moyang gereja ini. Namun, melawan seseorang yang begitu kuat dan sudah memiliki sekelompok pengikut yang mendukungnya, kekuatannya terbatas. Bahkan para tetua di luar faksi Kaisar Evergreen menyukai gagasan ekspansionis Maximilian, jadi bagi seseorang yang mendekati akhir hidupnya, mencegah konflik yang akan datang ini sangatlah sulit bagi Duncan. Semakin besar kemarahan yang berkobar, semakin sulit untuk menghentikannya karena semakin banyak kekuatan yang mendukung atau menentang, sehingga semakin mendorong masing-masing pihak untuk mengambil tindakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pria ini mengalami sakit kepala saat mencoba memperluas perdamaian di benua itu sebanyak mungkin sementara semua orang di sekitarnya sepertinya hanya memikirkan perang. Namun saat Vico dan Maximilian terasing dan Duncan berusaha keras mencari perdamaian, Kaisar Queen khawatir tentang masa depan kacau yang mungkin terjadi di Laut Utara. Situasi Maximilian membuatnya khawatir, dan dia telah memperhatikannya, mempersiapkan diri untuk perang yang mungkin akan dimulai beberapa tahun lagi. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin percaya pada kekhawatiran Minos dan Gren. Setelah berbulan-bulan menyelidiki situasi di Laut Utara, orang ini telah kehilangan beberapa bawahannya yang tewas di daerah itu, dan yang lainnya hilang. Bahkan pesilat setengah dewa spiritual pun hilang setelah memasuki wilayah itu untuk menyelidikinya. Kaisar ini belum menerima kabar terbaru dari anak buahnya yang dikirim ke Laut Utara. Jadi dia menderita karena pemikiran bahwa kekuatan kuat sedang berkumpul di titik terpencil itu. Dengan ide-ide Gren yang tidak masuk akal dan kekhawatiran Minos terhadap masa depan benua di wilayah itu, Henry telah mencapai titik di mana dia tidak lagi ragu akan bahaya di wilayah itu.
Dia telah memberitahu rekan-rekannya di wilayah barat tentang kekhawatiran ini dan bahkan telah memperingatkan Viko tentang risiko ramalan bencana yang akan datang dari wilayah utara itu. Sayangnya, ide-idenya tampak tidak masuk akal, padahal dia begitu berkuasa dan telah memanfaatkan kematian dan hilangnya para penyelidiknya. Semua orang lebih khawatir tentang ancaman Maximilian dan merasa tidak ada apapun di Laut Utara yang dapat mengancam mereka lebih dari kultivator puncak ini. Paling-paling apa yang ada di Laut Utara berada pada level 99. Jika tidak, seluruh dunia spiritual akan menyadari hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan ketika pria level 98 merasa khawatir, kekuatan di wilayah barat tidak menanggapi perasaannya dengan serius dan membiarkannya sendirian mengenai penyelidikan dan tindakan di Laut Utara. Dengan cara ini, benua tengah sedang mendekati krisis terburuknya dalam waktu yang lama. Pada saat yang sama, beberapa orang takut akan masa depan yang tidak pasti di wilayah utara. Yang lain menginginkan dan takut akan perang, dan beberapa orang mengalami kedamaian sementara yang tidak seorang pun tahu berapa lama hal itu akan bertahan. Di tengah-tengah ini, setiap kekuatan bergerak memikirkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1695 bertentangan dengan perintah leluhur. Sementara keadaan tegang di benua tengah, kelompok makhluk yang dikirim oleh salah satu pemimpin kota seribu ras yang dilewati Minos akhirnya mencapai tujuan mereka. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan, sekelompok binatang laut tiba di benua ilahi dan menuju ke daerah yang telah mereka tunjuk. Di tempat itu, mereka menyelidiki keberadaan kerabat jauh Henricus Longus dan akhirnya menemukan kelompok ini beberapa jam yang lalu. Setelah jutaan tahun, sejak pria ini melewati dunia spiritual, keluarganya masih bertahan. Setelah tiba di markas keluarga Longus saat ini, kelompok makhluk bawah air itu segera mendapat izin untuk memasuki markas yang tersembunyi di antara hutan besar. Dipandu oleh para sage spiritual keturunan campuran, para utusan dari kota seribu ras mau tidak mau menyadari fakta yang relevan ini. Sepertinya keluarga Longus telah bercampur dengan ras binatang darat. Salah satu binatang laut dalam kelompok ini melihat ke tubuh bibrida dari orang-orang yang membimbing mereka. Bahkan keluarga yang berkuasa pun akan tunduk pada hal itu. Saya sangat meragukannya. Ini mungkin jalan keluar yang putus asa untuk mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Salah satu dari mereka berpikir, membayangkan keluarga Longus sedang menghadapi masalah besar dan membiarkan sebagian anggotanya mencampurkan garis keturunan mereka dengan makhluk dari ras lain. Bahkan sebagai binatang buas, makhluk-makhluk yang baru tiba di hutan ini tidak memandang percampuran ras sebagai hal yang positif dan mau tidak mau melihat tempat ini secara negatif. Tak satu pun dari mereka akan mengatakan apapun, tetapi mereka semua merasa jijik terhadap keturunan orang yang berkuasa itu. CK, akankah Senior Henricus Longus menerima hal itu? Di tengah prasangka buruk beberapa makhluk bawah air, pria yang memimpin mereka berhenti di depan sebuah pohon yang batangnya sangat tebal sehingga mereka tidak dapat melihat batasnya. Tetua yang akan menerimamu ada di dalam pohon itu. Silakan masuk. Dia menunjukkan di mana ada pintu, mengejutkan binatang-binatang itu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan dapat melihat bahwa ada pintu di bagasi itu. Binatang-binatang itu lewat dan segera berada di dalam tempat yang tampak seperti sebuah perkebunan besar, di mana berdasarkan kualitas furnitur dekoratifnya, hanya ada satu anggota terpenting dari kelompok ini. Jadi kamu berasal dari kota seribu ras ya? Sebuah suara mencapai telinga binatang buas ini, yang mengamati sekeliling dengan penuh minat. Setelah mendengar itu, mereka semua mendongak, merasakan suara ini datang dari sana. Mereka hanya melihat langit-langit tetapi tahu bahwa orang yang berbicara sedang menunggu mereka di lantai gedung lain. Mereka dengan cepat berjalan ke lantai 5 properti ini, tiba di area budidaya di mana hanya satu orang yang menunggu mereka, duduk di tanah dalam posisi lotus. Kamu mencari keluargaku karena nenek moyang Giordano Longus? Pria yang bermeditasi dengan mata tertutup ini bertanya, mengejutkan binatang-binatang itu dengan segera mengidentifikasi apa maksudnya. Pemimpin binatang buas itu mengamati demigod level 91 ini selama beberapa saat, menyadari bahwa dia adalah manusia yang tidak memiliki campuran ras, jadi dia terdiam selama beberapa saat. Sepertinya tidak semua orang menggunakan race mixing, pikirnya sebelum menjawab. Ya, itulah alasan kunjungan kami. Apakah seseorang muncul di kota seribu ras laut leluhur dan berhasil mengubah kunci leluhur Henricus Longus? Ya, ada yang melakukannya, tapi kami tidak tahu siapa. Kata binatang buas itu, ingin bertanya kepada pria itu apa yang terjadi pada keluarga ini tetapi mengetahui itu bukan urusannya. Bagaimanapun, kami di sini untuk memperingatkan Anda tentang hal ini, seperti yang telah kami janjikan di masa lalu. Seseorang memutar kunci yang ditinggalkan oleh Senior Henricus Longus beberapa bulan lalu. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu, karena bukan tanggung jawab kami untuk mengidentifikasi dan membawanya kepada Anda. Pria itu membuka matanya, mengetahui bahwa ini bukanlah bagian dari perjanjian lama antara binatang buas ini dan keluarganya.
Tapi karena dia mengetahui beberapa fakta penting mengenai kemunculan orang yang bisa mengubah kunci tersebut, mau tak mau dia menjadi lebih serius. Orang itu memiliki kerajaan tata ruang dan sumber daya terbaik yang ditinggalkan leluhurnya untuk mempersiapkan kita menghadapi kemungkinan terburuk. Ia memikirkannya, rasa ini adalah alternatif bagi keluarganya untuk pulih. Setelah jutaan tahun sejak akhir perjalanan Henricus Longus di dunia spiritual, keluarga Longus tidak memiliki Tuhan lain dan membusuk selama jutaan tahun terakhir. Mereka masih memiliki demigod spiritual, namun para ahli ini semuanya berlevel rendah. Mereka hanya mampu mempertahankan kekuatan mereka karena mereka telah melarikan diri dari masalah 2 kali dalam jutaan tahun terakhir dan masih membiarkan sebagian keluarga mencampurkan gen mereka dengan gen ras binatang. Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi sebagian kekuatan mereka dan hidup lebih baik di benua ilahi. Namun, hal itu juga menghilangkan beberapa kemungkinan. Setelah sekian lama, kerajaan tata ruang yang Henricus Longus tinggalkan kepada mereka telah habis total dan tidak ada lagi saat ini. Kerajaan tata ruang perlu dirawat, diperbaiki, dan potensinya tidak terkuras habis dalam jangka waktu lama. Ada batasan jumlah orang yang bisa tinggal di tempat seperti itu, dan setidaknya para demigod level 99 harus memperbaiki bangunan mereka setiap 1000 tahun. Keluarga Longus menghadapi masalah yang menyebabkan mereka melampaui batas kerajaan tata ruang mereka, sesuatu yang telah membunuh tempat itu lebih dari 500.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, keluarga ini tidak lagi memiliki akses terhadap tempat budidaya, juga tidak memiliki perkebunan obat-obatan yang berharga. Mendengar tentang kemunculan pewaris terakhir Henricus Longus, petinggi keluarga Longus itu mau tidak mau berpikir ini bisa menjadi penyelamat rumahnya. Orang itu pasti tidak kuat. Jika kita bisa mendekatinya dan merebut kerajaan tata ruangnya, kita bisa memperkuat diri kita untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Dia tahu jika Minos muncul, ancaman terhadap dunia spiritual yang diramalkan oleh Henricus Longus akan segera terjadi. Namun ia merasa peluang mereka akan jauh lebih baik jika rakyatnya yang memimpin dibandingkan mengikuti orang pilihan nenek moyang mereka. Jadi meskipun dia mengetahui keinginan terakhir Henricus Longus, tetua ini berniat melawan perintah dewa itu. Baiklah, terima kasih atas informasinya, utusan dari kota 1000 ras. Jika kami bisa, kami akan mengirimkan hadiah kepada pemimpin Anda. Dia berkata sambil berdiri, puas. Orang itu mungkin akan mencari kita hanya ketika dia lebih kuat. Kalau begitu sebaiknya kita mulai menyelidikinya segera. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1696 konflik tak terlihat. Beberapa hari setelah pernikahan Minos dan Isabella. Setelah bulan madu Minos dan Isabella berakhir, keduanya kembali ke kota kering. Memungkinkan para suci spiritual tingkat tinggi yang berkultivasi di tempat itu untuk kembali bersama pasukan elit dan monster keluarga Stuart. Kila dan Emlyn memanfaatkan beberapa hari terakhir ini untuk menjelajahi kerajaan Dataran Hitam dan bersenang-senang sambil berhubungan kembali dengan binatang buas yang sudah lama tidak mereka lihat. Keduanya telah menghabiskan lebih banyak waktu di kerajaan tata ruang karena tingkat kultivasi mereka saat ini, yang menuntut lebih banyak waktu untuk berkultivasi agar mereka bisa maju. Sang ibu saat ini berada di level 75, sedangkan putrinya berada di level 73. Jadi, pada hari-hari di mana hanya Minos dan Isabella yang berada di kerajaan tata ruang. Mereka memutar wilayah utara benua tengah sebelum kembali ke kota kering pagi itu untuk kembali ke rumah mereka. Setelah Minos kembali, dia mengirim semua orang itu kembali untuk berlatih di kerajaan tata ruang sambil mengalihkan perhatiannya pada seluruh keluarganya dan urusan negara. Setelah mengirim orang-orang itu ke kerajaan tata ruang, dia dan Isabella bertemu dengan Abi, Ruth, dan Gloria untuk sarapan keluarga sebelum memulai bisnis resmi mereka. Namun bahkan saat sarapan, urusan resmi muncul di meja makan kediaman Kaisar. Minos, aku berhasil membuat beberapa kesepakatan lagi pada hari-hari ketika kamu masih bersama Isabella. Jadi sekarang faksi kita menjadi lebih kuat. Gloria berkata dengan senyum indah di wajahnya, senang dengan perubahan arah yang menguntungkan keluarganya. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan dia dan faksi Minos meningkat hampir 3 kali lipat, keanggotaannya berlipat ganda, dan mencapai setidaknya 6 perjanjian aliansi dengan faksi-faksi yang ukurannya sama dengan mereka. Secara keseluruhan, mereka sudah memiliki separuh wilayah pengaruh faksi besar gereja, sesuatu yang mengesankan bagi kelompok yang lahir beberapa dekade lalu. Pada saat yang sama, dengan kurangnya perhatian sementara dari kelompok-kelompok gereja yang lebih besar terhadap apa yang dilakukan Gloria dan Minos. Mereka sekarang mempunyai waktu yang lebih mudah dalam melakukan semua tindakan mereka. Memindahkan sumber daya dan personel antar pos-pos gereja yang berafiliasi dengan mereka tidak pernah semudah ini, dan anggota faksi mereka menjadi lebih santai dalam menghadapi situasi mereka. Banyak yang memiliki beberapa pertanyaan sebelumnya dan hanya bertahan dalam kelompok mereka karena sumber daya yang mereka terima, sesuatu yang tidak mungkin mereka dapatkan di faksi lain. Tapi sekarang, dengan kedamaian di Dataran Hitam, masing-masing anggota faksi mereka 2 kali lebih yakin bahwa kelompok ini adalah masa depan.
Tak seorang pun di kelompok ini, selain Minos dan Gloria, membayangkan bahwa suatu hari mereka ingin bersaing untuk posisi paus tertinggi gereja. Namun banyak yang percaya bahwa suatu hari mereka akan menjadi cukup besar sehingga tekanan sebelumnya tidak lagi mengganggu mereka. Oleh karena itu, jumlah faksi ini telah meningkat pesat akhir-akhir ini, meskipun merger belum cukup untuk membenarkan semua kemajuan ini. Oh, kedengarannya menjanjikan. Minos tersenyum mendengarnya. Dengan lebih banyak dukungan dan merger baru-baru ini, anggota gereja tanpa faksi mungkin akan lebih mudah bergabung dengan kita. Ya, anggota baru kelompok kita yang belum pernah menjadi anggota fraksi semakin bertambah, kata Gloria. Lalu Ruth menambahkan, jumlah migrasi ke kekaisaran juga meningkat dalam beberapa hari terakhir. Abi menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan adanya ketegangan antara wilayah selatan dan barat serta jarak kekaisaran dari wilayah tersebut, orang-orang dari seluruh benua mulai bermigrasi ke sini. Jumlahnya masih sedikit, tapi saat kalian berdua berada di kerajaan tata ruang, lebih dari 50.000 orang dari Sista, Mairin, Lusmait, Kerajaan Feora, Kerajaan Timur, Kerajaan Barat, Kerajaan Bunga, dan Kerajaan Evergreen memasuki wilayah kami. Kebanyakan dari mereka adalah orang suci spiritual atau yang lebih lemah. Namun pergerakan ini menunjukkan bahwa kita mungkin akan menghadapi migrasi besar-besaran orang-orang dari negeri ini ke sini dalam waktu dekat. Isabella mendengarnya dan terkesan, tidak menyangka begitu banyak orang dari negara-negara tingkat tinggi ini akan datang ke kerajaan dataran hitam. Minos sudah menduga hal seperti itu, jadi dia tidak terkesan seperti Isabella. Seperti yang diharapkan, saat perang antara Maximilian dan Vico dimulai, jutaan orang dari negara bagian tersebut akan bermigrasi ke sini. Katanya, merasa bahwa dia dan rakyatnya harus berhati-hati meski dalam keadaan damai. Menerima banyak spesialis asing sekaligus berpotensi menimbulkan masalah besar. Jadi, meski perang belum dimulai, dia dan rakyatnya harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk secepat mungkin. Ketika keadaan menjadi tidak terkendali, bahkan jika orang terkuat di dunia ini tidak mengawasinya, mereka masih akan mendapat banyak masalah di wilayah mereka. Para wanita Minos setuju dengannya, makan dan mengomentari topik tersebut. Terkadang berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan dan tentang titik bahaya terbesar bagi kekaisaran. Saat keluarga kekaisaran di dataran hitam berkumpul, masing-masing kelompok yang terlibat dalam meningkatnya ketegangan benua mengambil tindakan pencegahan untuk masa depan. Peperangan dan konflik sebesar apa yang akan terjadi di negara ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ketika negara-negara dengan miliaran orang terlibat dalam masalah apapun, bahkan tindakan demigod level 99 saja tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Dia membutuhkan bantuan untuk mengubah skema, dan karena itu, banyak hal yang harus dipersiapkan. Tentara perlu berkumpul, pasukan pusat harus menggerakkan kristal spiritual ke arah yang benar. Dan pandai besi serta ahli susunan harus berpartisipasi dalam upaya perang untuk mempersenjatai pasukan negara mereka. Konflik skala besar membutuhkan waktu, jadi meskipun kepentingan Maximilian dan pengetahuan kelompok Vico tentang konflik tersebut, tidak akan terjadi apa-apa dalam jangka pendek. Kedua belah pihak sedang fokus mempersiapkan masa depan yang kacau di depan mereka. Jadi pada tahap ini, mereka mengalami konflik yang tidak terlihat, di mana masing-masing pihak fokus pada apa yang terjadi di wilayah mereka dan bukan pada pertempuran. Jadi meski dalam keadaan tegang, negara-negara ini hidup dalam kedamaian sementara. Dan para pemimpin mereka tidak berperang namun mempersiapkan diri dengan mempersenjatai kekuatan mereka dan membentuk aliansi baru. Hal ini akan berlangsung selama beberapa waktu, namun pada akhirnya, konflik bersenjata akan tiba. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1697 kemajuan. 8 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Setelah ketegangan yang berkepanjangan antara wilayah barat dan selatan, benua tengah masih belum mengalami perang habis-habisan. Namun emosi perlahan-lahan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini berlaku untuk bagian paling selatan benua itu. Namun, di wilayah utara, segalanya berjalan relatif baik, dengan adanya perdamaian dan pembangunan. Beberapa sage spiritual baru telah muncul di negara bagian ini selama periode intervensi. Beberapa pria dari Sekte Awan Abu-Abu dan individu lain yang merupakan bagian dari kelompok keluarga Dewi Kehidupan. Dengan ahli tahap ke-9 yang baru ini, Minos akhirnya melakukan pertukaran terakhir mengenai Sekte Awan Abu-Abu, dan sekarang hanya 2 orang bijak spiritual dari sekte itu yang tersisa di Kekaisaran Flaming. Semua anggota sekte lainnya sekarang tinggal di Kerajaan Dataran Hitam. Karena pertukaran ini, sekarang ada 3 sage spiritual di Flaming Empire. Jumlah terbesar sepanjang sejarah negara bagian ini. Selain keadaan keluarga Isabella ini, BlackRock dan Albano telah mulai berintegrasi ke dalam Kerajaan Dataran Hitam. Sehingga di masing-masing negara, sudah ada 2 sage spiritual tingkat rendah untuk menandai wilayah Minos. Roser tertinggal dari rekan-rekannya sebelumnya, jadi itu adalah satu-satunya tempat yang masih tanpa kehadiran pembudidaya tahap ke-9 untuk melindungi mereka.
Untungnya negara bagian ini berada di antara Flaming Empire, Albano, Vogel, dan wilayah Cromwell. Masing-masing tempat ini sudah ditandai oleh pasukan Minos dan kehadiran sage spiritual. Namun keluarga kerajaan Roser sudah bergerak untuk berintegrasi ke dalam Kekaisaran Dataran Hitam dan menjadi kerajaan otonom di negara tersebut. Di tengah keadaan ini, Kota Kering menerima pajak dari kedua kerajaan yang sudah berada di bawah perlindungannya, yang membantu pasukan lokal untuk terus mengembangkan wilayah terluar negara bagian ini. Daerah N, Snow, Wafes, Brown, Cromwell, dan Stone Island memerlukan banyak investasi, jadi penambahan anggaran pemerintah kekaisaran sangat membantu. Namun selain akuisisi terkait aksesi baru ke kekaisaran, populasi secara keseluruhan semakin kuat. Sebagian besar penduduk di wilayah utara yang berjumlah lebih dari 2 miliar jiwa ini berusia di bawah 60 tahun. Oleh karena itu, hanya dalam 8 bulan masa damai dan adanya kesempatan, banyak dari mereka yang berhasil meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan ada pula yang naik ke tahap budidaya. Akibatnya, kualitas layanan lokal meningkat, yang juga menghasilkan layanan yang lebih baik untuk melayani penduduk asli lokal dan imigran yang jumlahnya semakin bertambah akhir-akhir ini. Karena itu, seluruh negara bagian berkembang pesat, dan kabar baik datang setiap hari di ibu kota kekaisaran. Tentu saja ada masalah, pencurian kecil-kecilan, penyerbuan properti, kesalahpahaman, apa saja. Namun di wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai miliaran orang, insiden-insiden ini hanyalah minoritas dan tidak membuat khawatir pasukan lokal. Oleh karena itu, beberapa bulan terakhir ini lebih banyak hal positif daripada negatif. Namun kabar baik tidak hanya sampai ke Kota Kering. Beberapa di antaranya berasal dari sana, dan menyebar dari kota ini ke seluruh kekaisaran. Baru kemarin, berita telah membuat Kota Kering menjadi kegembiraan bagi miliaran penduduk setempat. Kaisar Minos Stuart telah maju dan mencapai level 78 kemarin sore. Di Istana Kekaisaran, Minos telah kembali menjalankan tugasnya setelah beberapa minggu terakhir mengasingkan diri di Kerajaan Tata Ruang. Setelah terobosannya, dia kembali ke Kota Kering untuk meluangkan waktu memenuhi tugasnya dengan kekaisaran dan keluarganya, jadi dia untuk sementara bebas dari budidayanya. Tapi Minos telah merayakannya sehari sebelumnya, karena setelah meninggalkan pengasingannya, dia menemukan bahwa Gloria juga telah maju, juga mencapai level 78 dalam beberapa minggu terakhir. Ruth masih di level 76, dan Abi telah naik ke level ini 2 bulan lalu. Beberapa anggota tingkat tinggi Tentara Dataran Hitam juga telah meningkatkan budidaya mereka saat berada di Kerajaan Tata Ruang atau di Kota Kering, jadi Minos merayakannya sehari sebelumnya. Beberapa sudah mendekati batas budidaya mereka. Hal ini terjadi pada penduduk asli wilayah utara, yang tidak memiliki bakat yang cukup besar untuk melangkah jauh. Namun mereka yang bisa melangkah lebih jauh memanfaatkan peluang tersebut dan menjadi lebih kuat, berkontribusi pada penguatan kekuatan Minos. Sekutu Minos di Kota Kering juga berusaha menjadi lebih kuat di ruang budidaya tingkat tinggi di ibu kota itu. Sebagai contoh, penatua tertinggi dari keluarga Edwardstone telah berkultivasi dengan rajin selama beberapa bulan terakhir, mendekati terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu ke tahap ke-9 kultivasi. Sayangnya, dia belum mencapai level 80 dan masih mencoba melakukan terobosan di ruang budidaya utama lokal. Di tempat itu, energi spiritual sangat ganas, di mana tidak hanya sage spiritual tingkat tinggi yang berkultivasi, namun bahkan beberapa sage spiritual berada di sekitarnya. Saat ini, terdapat lebih dari 15 orang bijak spiritual di Kerajaan Dataran Hitam, dan meskipun hanya 5 orang di antara mereka yang tinggal di Kota Kering. 1 atau 2 orang di antara mereka selalu dapat dilihat di ruangan seperti ini. Saat ini, ada 2 ahli di sekitar. Oleh karena itu, kepadatan energi spiritual dan hukum di sana lebih tinggi dari biasanya, sesuatu yang memfasilitasi kemajuan mereka yang hampir mencapai hal tersebut. Di tengah-tengah ini, tetua tertinggi sedang bermeditasi dalam posisi lotus, mengedarkan teknik kultivasinya sambil berkeringat deras. Dia tidak punya banyak waktu untuk maju, jadi dia perlahan menjadi lebih cemas tentang kemajuan ini. Saat dia dengan paksa mencoba menyerap hukum dan energi spiritual di sekitarnya, dia merasakan jiwanya mengembang dengan cara yang berbeda dan berpikir dia akan maju. Tapi saat dia mendengar suara retakan yang keluar dari tubuhnya, sesuatu yang bisa menandakan terobosannya, dia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya dia rasakan dan mengubah ekspresi wajahnya. Tidak, hanya itu yang bisa dia pikirkan sebelum kekuatannya menurun dengan cepat sementara penampilannya memburuk secara signifikan. Pada saat penting dalam kemajuannya ke tahap ke-9, pria tertua keluarga Edwardstone melakukan kesalahan serius dan menyebabkan penyimpangan kultivasi. Setelah ini, bencana pertama yang akan dia hadapi datang dalam bentuk keruntuhan spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1698 bencana spiritual. Ketika seseorang gagal untuk meningkatkan tahap kultivasi, mereka secara alami akan mengalami bencana yang akan menentukan hidup dan mati mereka.
Jika mereka dapat bertahan dari bencana tersebut, orang tersebut akan tetap hidup dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencoba maju di masa depan. Hal inilah yang biasa terjadi pada mereka yang pertama kali menghadapi kemacetan dan berhasil keluar dari kegagalannya dalam keadaan utuh, hal yang wajar terjadi. Setelah hal seperti ini terjadi, orang-orang ini akan menjadi lebih berhati-hati dalam berkultivasi, sehingga beberapa orang akan menghabiskan waktu berabad-abad di tingkat yang sama. Bersiap untuk mendapatkan kondisi terbaik sebelumnya. Tetapi jika orang ini yang harus menghadapi bencana, yang jumlahnya sama dengan jumlah tahapan kultivasinya, gagal dalam setidaknya satu dari bencana tersebut, maka segalanya akan berbeda. Kegagalan dalam satu bencana berarti orang tersebut tidak akan pernah bisa maju satu tahap pun meskipun vitalitasnya tidak terluka. Kegagalan dalam dua hal dapat berarti hilangnya kekuatan dan kelemahan permanen akibat dampak spiritual dan fisik. Kegagalan dalam tiga hal berarti, jika orang tersebut tidak mati, mereka akan berada dalam kondisi vegetatif dan tidak ada kemungkinan perbaikan. Di atas itu, kematian sudah pasti bahkan selama upaya terobosan yang gagal. Tetua tertinggi keluarga Edwardstone pada saat ini sedang mengalami bencana pertama dari 8 bencana yang dialaminya. Merasakan kesulitan yang ia alami, kultivator tingkat tinggi lebih berhati-hati dalam melakukan terobosan karena mereka tahu bahwa semakin tinggi budidaya mereka, semakin banyak bencana di depan mereka dalam kegagalan, sehingga menyulitkan mereka untuk melanjutkan sebagai kultivator. Pembudidaya tingkat rendah tidak akan mengalami hal ini, dan jika mereka mengalaminya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengatasinya karena rendahnya jumlah tahapan budidaya. Oleh karena itu, lelaki tua itu membuat ekspresi jelek saat dia merasakan apa yang terjadi, takut akan masalah yang ada di hadapannya. Brengsek, kultivasi saya terlalu tidak stabil. Dia menyadari kekuatan jiwanya bervariasi secara aneh sehingga dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatannya. Namun dia baru menghadapi bencana pertama, yang berarti 7 bencana berikutnya akan jauh lebih sulit, dan peluangnya untuk mengatasinya akan jauh lebih rendah. Karena itu, pria ini sudah pucat pasi, berkeringat dingin saat berusaha mengendalikan kekuatannya untuk mengatasi malapetaka tersebut. Di tengah keputusasaan dari tetua tertinggi Edwardstone, orang-orang yang berkultivasi di daerah sekitar perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Kegagalan kultivasi adalah sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Ketika hal itu terjadi, gejolak spiritual di dalam dan di luar orang yang gagal akan menjadi kacau balau dengan cara yang unik, tidak dapat disangkal oleh siapapun yang mengalaminya secara minimal. Praktis hanya ada orang-orang seperti ini di ruang budidaya besar itu, jadi ketika tetua tertinggi Edwardstone masih menghadapi bencana pertamanya. Banyak petani di sana menyadari apa yang sedang terjadi. Yang terkuat membuka mata mereka dan segera melihat ke arah lelaki tua itu, memperhatikan siapa yang sedang melalui situasi yang mengerikan itu. Edwardstone tua, salah satu sage spiritual di sana mengerutkan kening. Lihat lelaki tua yang sudah menjadi ahli dalam kerajaan Flaming ketika dia dilahirkan. Kultivator tahap 9 ini adalah anggota dari Sekte Awan Abu-Abu. Jadi melihat pria itu dalam situasi seperti itu, dia merasa tidak enak dan berkata, "Peringatkan yang mulia, penatua tertinggi Edwardstone berada pada saat kritis. Dia bisa mati kapan saja sekarang." Orang-orang di sekitar menggumamkan hal-hal di antara mereka sendiri ketika mereka khawatir tentang situasi lelaki tua level 79 ini. Beberapa orang tidak mengenalnya, tetapi mereka tidak menginginkan hal buruk padanya, terlebih lagi mengingat dia adalah seorang kultivator yang kuat menurut standar negara bagian ini. Jika dia maju, sage lain akan muncul untuk mendukung kekaisaran. Jadi kematiannya akan memakan biaya yang besar, dan bahkan orang paling keren di sana pun merasa sedikit tidak enak dalam situasi ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu orang tua ini. Bencana spiritual hanya terjadi pada mereka yang gagal dalam kemajuan langkahnya, dan bahkan dewa pun tidak dapat ikut campur atas nama kultivator tersebut. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi semua orang di sana memperhatikan situasi sambil menjaga jarak dari lelaki tua ini. Mereka tidak dapat membantunya, tetapi usia kultivasi ini dapat berdampak negatif pada orang-orang yang terlalu dekat dengannya. Sementara beberapa orang berangkat dari sana untuk memberitahu yang lain tentang apa yang terjadi pada tetua tertua keluarga Edwardstone. Lelaki tua ini telah berhasil melewati bencana pertama dan sudah menghadapi bencana kedua. Sayangnya bagi siapapun yang berada dalam situasi ini, bencana-bencana tersebut semakin besar seiring dengan perkembangannya, jadi nyaris melewati bencana pertama bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Kebalikannya adalah tanda yang mengkhawatirkan. Meneguk, apakah aku akan mati di sini? Dia berpikir sambil merasakan setiap otot di tubuhnya berubah bentuk akibat bencana fisik. Brengsek, tepat ketika keadaan mulai membaik bagi kekaisaran. Yang mulia akhirnya akan memiliki anak. Yang mulia telah menikah. Baru saja, ini harus terjadi? Pikirnya, menyesal harus melalui ini sekarang. Dia sudah tua dan akan segera mati.
Namun jika dia tidak mencoba terobosan ini, dia mungkin akan hidup beberapa dekade lagi dan bahkan mungkin melihat saudara laki-laki Isabella tumbuh dewasa, dan wanita ini memiliki anak dengan Minos. Memikirkan Minos, pria ini hanya bisa menghela nafas, menyadari kesalahan penilaiannya yang berulang kali mengenai anak laki-laki yang hanya membantu kerajaan Flaming selama bertahun-tahun. Bahkan dia telah dibantu oleh Minos. Memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih sedih. Menyadari bahwa dia telah menjadi orang tua yang pemarah di tahun-tahun terakhirnya dan telah meninggalkan kesan buruk pada semua orang. Kuharap beberapa tahun terakhirku di Dataran Hitam akan menghapus sejarah sebelumnya. Dia berpikir dalam benaknya saat dia melewati bencana kedua. Pada saat lelaki tua ini menuju bencana ketiga, Minos, Isabella, Abby, Ruth, dan Gloria tiba di tempat itu setelah diberitahu. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat kabut gelap menutupi bagian tubuh tetua tertinggi Edward Stone sementara ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya yang sedikit demi sedikit semakin kering dan kurus. Meneguk, melihat hal tersebut, Isabella ingin mendekat dengan air mata yang sudah berlinang. Tapi Minos menghentikannya, menatap lelaki tua itu dengan serius. Isabella, kamu harus kuat sekarang. Tetua tertinggi yang lama tidak akan bertahan. Isabella mendengarnya dan merasa seolah-olah dia terkejut, terdiam sejenak. Minos berkata dengan suara rendah padanya dan wanita lainnya. Kabut gelap itu pertanda kematian. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Bencana berikutnya akan menjatuhkannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1699 kematian seorang ahli. Seperti yang diceritakan oleh Minos, tepat setelah mengatasi bencana ketiga, tetua tertinggi Edward Stone gagal menghadapi bencana keempat. Menderita rebound yang cukup parah sehingga tubuhnya terluka parah. Dengan kegagalan ini, bahkan jika dia mengatasi bencana berikutnya, dia tidak akan pernah bisa meningkatkan kultivasinya lagi. Sayangnya, itu bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan bagi sesepuh tertinggi yang lama. Karena setiap bencana datang lebih kuat dari bencana sebelumnya, kegagalan bencana keempat berarti kegagalan bencana kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Itu akan menghasilkan 5 daun berturut-turut. Cukup sehingga baik dia maupun orang lain di ruang budidaya besar itu tidak punya harapan. Saat kabut gelap di sebagian tubuhnya semakin meningkat intensitasnya, semakin menutupi kulitnya. Beberapa orang yang paling dekat dengan lelaki tua di sekitarnya itu menundukkan kepala dan membiarkan air mata mengalir. Isabella menyandarkan totemnya di dada Minos dan menangis seperti anak kecil, merasa lelaki tua yang selama ini menjadi acuan kekuatan baginya akan mati di hadapannya tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, istri Minos mengepalkan tangan dan menutup mata, tidak suka melihat seseorang yang dekat dengan keluarga dan organisasinya mati di hadapan mereka. Mari kita berpikir dari sisi baiknya. Penatua tertinggi berumur panjang, Minos berkata dengan suara rendah. Dia mengatasi masa terburuk di Flaming Empire, melihat sekilas masa depan yang menjanjikan, dan tidak menderita di tangan musuh. Aku tahu ini menyedihkan, tapi setidaknya dia tidak mengakhiri hidupnya dengan putus asa, tanpa meninggalkan satu tubuh pun, tanpa orang-orang yang berduka atas kehilangannya. Dia tidak gagal dalam misinya. Ia hanya gagal mencapai terobosan di akhir hayatnya. Ini bukan suatu kerugian. Siapapun yang berada dalam situasi seperti ini akan gagal pada momen krusial seperti ini. Orang-orang di sekitar yang mendengar hal ini setuju dengan Minos. Merasa bahwa pria ini memiliki kehidupan yang baik, telah meraih kemenangan di tahun-tahun terakhirnya dan baru mencapai titik ketika keluarganya tidak lagi terlalu bergantung padanya. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dia akan meninggalkan keluarganya dalam situasi yang sangat buruk. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Di tengah-tengah ini, tetua tertinggi tidak dapat mendengar kata-kata Minos, apalagi tangisan dan ratapan di sekitarnya. Tapi dia tahu ada orang di sana. Gagal dalam bencana kedua berturut-turut, dia sudah mengeluarkan darah dari beberapa lubang di tubuhnya, tapi dia berhasil mengatakannya. Apakah semuanya? Batuk. Semuanya baik-baik saja. Jangan sedih untukku. Dia berkata dengan susah payah, berusaha tersenyum bahkan di tengah bencana yang lain. Keluarga akan baik-baik saja tanpaku. Jangan menangis. Aku akan bergabung dengan kerabat dan leluhurku sekarang. Setelah kata-kata yang syarat sentimen ini, sesuatu yang membuat air mata di sekitar mengalir semakin deras, tetua tertinggi Edward Stone tidak tahan lagi dan gagal dalam bencana lainnya. Pada saat itu, dia tidak dapat menahan diri lagi dan kehilangan kesadarannya, karena tubuhnya terjatuh ke belakang tanpa kekuatan, bersamaan dengan hilangnya percikan spiritualnya secara bertahap. Dalam beberapa detik, setelah dia terjatuh hingga tewas, bencana terakhir menimpanya secara bersamaan, menghancurkan jiwanya dan merusak seluruh struktur tubuhnya. Penatua tertinggi Edward Stone akhirnya meninggal. Menyadari hal tersebut, masyarakat sekitar terdiam beberapa saat, berduka atas apa yang terjadi. Sekaligus merasakan beban hati nurani karena telah menemani momen menyedihkan tersebut. Isabella yang paling terkena dampak dari semua ini dan tidak bisa berhenti menangis dan terisak-isak di pelukan Minos.
Bahkan Abi dan Ruth, yang paling tidak mengenal lelaki tua ini, merasakan mata mereka berkaca-kaca memikirkan kesedihan akan kematian. Sejauh yang mereka tahu, semua orang suatu hari nanti akan mati. Jadi ketika memikirkan bagaimana suatu hari nanti, mereka mungkin harus melihat anggota keluarga mereka pergi. Atau bahkan bagaimana suatu hari nanti mereka mungkin meninggalkan Minos dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi dirinya, mau tak mau mereka merasa sedih. Gloria pun terharu, terlebih lagi karena dia adalah anak tertua kedua di grup ini, nomor 2 setelah Isabella. Dia menatap Minos dan menghela nafas, lalu menutup matanya dan berusaha untuk tidak meneteskan air mata karena waktu yang tersisa masih lama. Minos adalah yang terkuat di sana, jadi dia mengambil kendali situasi setelah beberapa saat mengalami kesedihan kolektif. Humbert, Edward, kumpulkan jenazah tetua tertinggi Edwardstone. Dia memerintahkan 2 penjaga kekaisaran ini di pinggiran. Kemudian dia melihat sage spiritual level 80 dari Sekte Awan Abu-Abu dan berkata, "Beritahu kekuatan kekaisaran Flaming dan keluarga Edwardstone tentang hal ini. Kami akan mengurus semuanya di kota kering ini." "Iya, Yang Mulia." Orang-orang itu segera mulai bergerak, sementara para pengamat yang diam di sekitar sebagian besar terus mengamati situasi. Beberapa sudah kehilangan mood untuk melanjutkan pelatihan dan sudah berencana keluar untuk makan dan minum. Tetapi yang lain akan bertahan, hanya menunggu jenazah tetua tertinggi dikumpulkan dan orang-orang yang penasaran di sana pergi. Sedihnya, tidak semua orang begitu dekat dengan tetua tertinggi yang lama, dan banyak di antara mereka yang dekat dengan kemajuannya. Melihat seseorang gagal untuk maju adalah hal yang meresahkan yang akan membuat beberapa orang ragu dengan situasi mereka. Tapi ini adalah insiden yang sangat pribadi, dan semua orang di sana tahu betul keadaan mereka sehingga tidak takut hal yang sama akan terjadi pada mereka. Di tengah suasana pemakaman ini, ada yang berangkat perlahan dan ada yang diam-diam mengamati situasi, kata Minos kepada istri-istrinya. "Ayo pulang, kita harus segera pergi ke Flaming Empire untuk perpisahan terakhirnya." Ayo siapkan anak-anak, kata Abi sementara Gloria mengangguk. Isabella tidak bisa dihibur, jadi Minos menggendongnya di pangkuannya, tidak berlama-lama lagi di tempat di mana semuanya terjadi. "Kau dengar kata-katanya, Bella? Jangan sedih," ucap Minos di salah satu telinga istrinya. "Aku yakin dia pergi dengan damai. Dan siapa tahu, mungkin dia sudah bersama seluruh keluarganya sekarang." Sebagian dari populasi dunia spiritual percaya bahwa ada sesuatu setelah kematian. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kehidupan baru, reinkarnasi. Yang lain merasa mereka bisa tinggal di pesawat baru bersama anggota keluarga mereka. Banyak yang merasa bahwa memiliki jiwa yang kuat tidak hanya baik untuk berjuang dan hidup dalam waktu yang lama. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang mungkin lebih berguna setelah kematian, di pesawat khusus di mana seseorang harus memiliki jiwa yang kuat untuk mencapainya. Karena kultivator tingkat 8 dapat dianggap sebagai ahli di dunia spiritual, semua orang menilai bahwa seseorang seperti tetua tertinggi pasti akan mencapai tempat itu jika hal seperti itu nyata. Isabella mempercayai hal ini, dan setelah mendengar Minos, kesedihannya berkurang, meskipun dia masih cukup tersentuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1700 sebelum pemakaman. Setelah kematian tetua tertinggi keluarga Edwardstone di ruang budidaya utama setempat, berita itu menyebar perlahan ke seluruh kekaisaran. Di tengah hal tersebut, Minos dan keluarganya membutuhkan waktu beberapa hari berikutnya untuk menyelesaikan masalah kematian ahli yang begitu dekat dengan petinggi setempat. Tetua tertinggi yang lama bukan hanya seorang kultivator level 79 dalam kekuatan ini. Dia adalah anggota sekutu penting kekaisaran, kerabat salah satu wanita kaisar, dan orang yang pantas mendapatkan kehadiran keluarga kekaisaran setempat di pemakamannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Minos dan keluarganya akan mengambil waktu 3 hari dari tanggung jawabnya untuk menangani kematian anggota keluarga Edwardstone tersebut. Di tengah hal tersebut, setelah meninggalkan istri-istrinya untuk bersiap menuju pemakaman yang akan dilangsungkan di Peyton, Minos berpisah dari mereka dan pergi ke mausoleum kota kering. Ia sesekali mengunjungi tempat ini untuk berbicara dengan teman-teman dan kenalan dekatnya yang telah jatuh selama bertahun-tahun kerajaannya. Pada kesempatan ini, mencari waktu luang setelah percakapannya dengan istri-istrinya, dia memutuskan untuk mengunjungi kembali jenazahnya. Sesampainya di tempat yang gelap itu, di mana para penggarap di bawah tahap ke-7 jarang masuk tanpa ditemani, Minos berjalan ke makam Viola dan Miria, ibu dan anak yang sangat dekat dengannya selama hidup. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak kematian mereka. Faktanya, tidak lama lagi peringatan kematian mereka akan mencapai 20 tahun. Minos baru berada di penghujung etape ke-7 ketika mati membela kota kering melawan grup AB Vogel. Tapi sekarang dia hampir mencapai tahap ke-9, masih jauh dari sana. Saat dia berhenti di depan kuburan mereka, Minos mau tidak mau memejamkan mata dan terdiam sejenak, mengingat beberapa kali terakhir dia bersama mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dia berpikir dalam hati, membayangkan bahwa mereka akan menjadi orang suci spiritual sekarang jika mereka masih hidup. Viola,
Miria, aku di sini lagi. Hari ini ada orang lain yang meninggal di negara bagianku, tapi kematiannya tidak separah orang lain sepertimu, komentarnya di depan makam para wanita tersebut. Aku bertanya-tanya, akankah suatu hari tempat ini berhenti berkembang? Mungkin kematian rakyatku akan menjadi lebih damai seiring berjalannya waktu. Dan sebagian besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi tua? Dia terdiam sejenak, mendengarkan kesunyian area itu sementara kegelapan tempat ini tidak mengganggunya. Mausoleum Kota Kering bukanlah kuburan terbuka melainkan sebuah bangunan persegi besar dengan beberapa tingkat. Oleh karena itu, di dalam tempat ini, tidak ada cara bagi seseorang untuk melihat langit, juga tidak ada angin yang dapat menakuti orang yang paling sensitif. Namun setiap tingkat memiliki ciri khasnya masing-masing, yang tentunya dapat membodohi orang-orang di sana untuk berpikir bahwa ini bukanlah sebuah bangunan melainkan sebuah mausoleum terbuka. Minos mengetahui setiap sudut tempat ini, dan wajahnya bahkan cocok dengan area ini, jadi sensasi di sekitarnya tidak akan membodohinya. Dia tetap diam, tidak menunggu tanda atau memperhatikan apa yang akan dia rasakan di area ini, tapi bertanya-tanya apa yang akan dikatakan wanita-wanita itu kepadanya. Setelah mempertimbangkan bahwa mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang positif tentang masa depan, dia berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu negatif. Tentang kabar baik dari keluarganya dan kekaisaran. Saat dia meninggalkan kuburan itu dengan membawa beberapa bunga baru, dia akan menghabiskan beberapa menit berikutnya mengunjungi makam Pike. Angela, Gavin, dan Dumas, semua orang terdekatnya yang tewas dalam konflik yang melibatkan pasukannya. Semua individu ini bisa mencapai hal-hal luar biasa jika mereka tidak mati sebelum waktunya, memberikan hidup mereka kepada kekaisaran. Jadi sebagai orang dekat mereka, Minos sangat menghormati tempat peristirahatan mereka, meski ada di antara mereka yang tidak meninggalkan jenazah untuk dikuburkan di sana. Dia melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lakukan di makam Viola dan Miria, berbicara dengan mereka sebentar, meninggalkan bunga baru, lalu mengucapkan selamat tinggal. Berjanji untuk kembali lagi di masa depan. Ketika dia berangkat dari sana, para penjaga di daerah itu mengawasinya dari jauh, sekali lagi menyadari bahwa pemimpin mereka tidak melupakan orang mati. Meskipun perbedaannya dengan orang-orang itu sudah begitu besar, Pike hanyalah raja spiritual ketika dia meninggal. Namun meski begitu, Minos tetap mengunjunginya, karena dia telah melakukan hal-hal yang relevan dalam hidup dan membantu negara. Mengetahui bagaimana pemimpin mereka, orang-orang di sekitar tidak bisa tidak berpikir betapa baiknya menjadi bagian dari pasukan lokal. Di mana kedaulatan mereka peduli terhadap rakyatnya dan menghargai pengorbanan anak buahnya. Tak seorang pun ingin mengorbankan diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka sampai pada titik itu suatu hari nanti, mereka lebih memilih melakukannya oleh negara yang menghargai mereka, akan menjaga keluarga mereka. Dan tidak akan melupakan apa yang telah mereka lakukan. Mereka tahu bahwa negara telah memperhatikan setiap keluarga orang-orang tersebut dengan sangat baik. Setiap kali mereka melihat Minos di sana, mereka menegaskan kembali pemikiran positif mereka tentang dia dan kekaisaran. Sementara beberapa orang memikirkan betapa berdedikasinya Minos terhadap rakyatnya, dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke istananya, dari mana dia bermaksud untuk segera menuju ke Flaming Empire. Pelabuhan lubang cacing di kota itu sudah terhubung ke Peyton, jadi mereka bisa sampai ke sana dalam beberapa menit. Jenazah tetua tertinggi Edward Stone masih dipersiapkan untuk dibawa pergi. Tapi itu tidak butuh waktu lama untuk diselesaikan. Sementara itu, berita tentang kematian tetua tertinggi Edward Stone telah sampai ke kerajaan Flaming. Sekte-sekte di negara bagian itu telah menerima informasi menyedihkan ini. Dan para pemimpin mereka sudah pindah ke ibu kota untuk mengikuti pemakaman kekaisaran dan memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Di keluarga kekaisaran, Harold dan rakyatnya adalah orang pertama di negara bagian yang mendengar hal seperti itu dari salah satu anak buah Minos dan tentu saja merasa hancur. Semua orang tahu bahwa pria itu sudah tua dan kecil kemungkinannya untuk maju ke tahap ke-9. Namun tidak ada yang menyangka kematiannya terjadi begitu mendadak saat bercocok tanam di Kota Kering. Oleh karena itu, setelah menerima berita ini, keluarga inti kekaisaran segera mengumumkan berkabung selama sebulan di seluruh negara bagian dan mengumumkan pemakaman besar yang akan diadakan dalam 2 hari ke depan. Sebagai salah satu ahli terhebat di kekaisaran, tetua tertinggi pantas mendapatkan pemakaman besar.